Pemirsa Curahan Hati Perempuan, pagi hari ini saya akan mengangkat berita yang diangkat dilansir dari laman detik.com mengenai bahwa warga meminta untuk aparat keamanan menutup seluruh lokalisasi atau area prostitusi dan bukan hanya Saritem yang ditutup. Nah, coba ya saya minta di sini nih kita ada bintang tamu ya spesial lagi, ada Christian Loho yang sudah berada di antara ibu-ibu. Selamat pagi, Chris. Terima kasih sudah bergabung di CHP ya. Kita kan membahas mengenai masalah perempuan gitu ya, ada kekerasan, ada segala macam. Tapi pagi hari ini kita mau ngomong soal prostitusi. Kamu setuju nggak kalau ditutup? Apa cuma satu aja ditutup dan yang satu lagi bisa ke sana? Gimana ya? Pastinya setuju sih Mbak kalau tempat-tempat lokalisasi itu ditutup karena memang udah mulai meresahkan masyarakat dan perselingkuhan di Indonesia jadi mulai tambah banyak karena tempat-tempat lokalisasi tersebut. Jadi ya mudah-mudahan saya juga mendukung program pemerintah yang seperti ini dan juga mudah-mudahan nggak cuma di Bandung aja, pemerintah di daerah-daerah lain juga mau melakukan penutupan lokalisasi seperti ini. Keren, gitu dong. Ibu-ibu setuju? Setuju. Ibu mah setuju aja ya, pokoknya dekat Kris aja gitu ya. Mbak Vera sama Mbak Oki, coba Mbak Oki dulu deh, saya pengen denger nih kalau Mbak Oki. Iya, tentunya untuk bisa sampai ke tahap penutupan itu ada sosialisasi terlebih dahulu. Jadi mereka bisa mempersiapkan dulu, nggak tiba-tiba. Kan di situ ada banyak ya penjual-penjual yang lain yang bukan, sudah jelas kalau penjajah seks komersial itu memang sudah jelas haram, itu harus dihentikan. Tapi di sekitar-sekitarnya kan ada juga yang lain-lain. Nah, itu dibutuhkan sosialisasi terlebih dahulu untuk bersiap-siap karena itu harus ditutup pada akhirnya nanti. Oke, terima kasih Mbak Oki. Mbak Vera, nanti saya tanya, tapi yang pasti saya akan segera memperkenalkan profil dari sahabat perempuan kita yang sudah hadir pada pagi hari ini. Yang pertama, dipaksa aborsi oleh keluarga dan kakaknya karena hamil di luar nikah, padahal sang ayah mau bertanggung jawab. Sahabat perempuan yang kedua, dipaksa atau diperlakukan sebagai pembantu oleh ibu kandungnya sendiri. Apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita ikuti ceritanya dalam Curahan Hati Perempuan sesaat lagi. Mari kita mulai lagi ngobrol-ngobrol bersama sahabat perempuan. Tadi sudah dengar pendapatnya Mbak Oki Setiana Dewi mengenai prostitusi. Tentunya di sini juga ada Mbak Rosina Vera Uli, psikolog kita. Dan tanpa membuang waktu, saya langsung saja mengundang sahabat perempuan yang pertama, yaitu ada Bila. Coba kita undang ya, Bila. Gabung yuk. Tadi ceritanya kalau nggak salah sempat hamil di luar nikah, kemudian ayah sama keluarga ya tidak menyetujui untuk menikah gitu. Ini gimana sih kok begini ceritanya, gimana ya? Iya kan awalnya itu mereka itu nggak setuju karena nggak ada duit uang buat pesta. Nggak ada uang untuk menikahkan atau tidak ada uang untuk menikahkan atau tidak ada uang untuk pesta, beda ya? Ini menikahi itu ada, cuman kan orang tua Bila itu maunya itu dia diramaikan. Oh, inginnya dipestakan. Karena anak satu-satunya, anak perempuan? Anak terakhir. Anak terakhir perempuan, jadi inginnya ada pesta begitu. Terus jadi dari pihak keluarga pengennya tuh anaknya itu diramein gitu, nggak mau cuma ijab kabul doang. Nah akhirnya keluarga dari pihak laki-laki kan nyari tuh duit kan kemana-mana, terus dalam jangka waktu 2 minggu. Karena kalau nggak gitu kan lama-lama membesar kan. Maksudnya kehamilannya? Iya, kehamilan makin lama makin besar. Terus akhirnya nggak dapet duit itu kan, terus pihak keluarga laki-laki datang ke rumah. Karena tidak ada biaya untuk menikahkan, artinya untuk memestakan, akhirnya orang tua dan kakak menyuruh untuk aborsi gitu? Iya, untuk aborsi aja. Perasaan kamu sendiri seperti apa? Kamu sendiri ingin mempertahankan bayinya atau tidak? Iya, saya udah mempertahankan kan, kata saya tadinya tuh mau kabur gitu kan, atau ingin mempertahankan janin gitu. Cuman dari pihak laki-laki katanya nggak usah, ntar malah jadi
lebih parah lagi katanya gitu kan. Lebih parah lagi dalam arti situasinya situasinya akan jadi tambah rumit lagi katanya gitu kan. Terus akhirnya saya pasrah kan, habis itu orang tua dari laki katanya udah pasrah aja. Sebentar, Mbak Vera ada yang mau ditanyakan nggak? Ini tadi saya agak jadi karena nggak ada biaya pesta untuk pernikahan, orang tua menyuruh untuk aborsi supaya tidak perlu ada pernikahan atau bagaimana? Jadi nggak usah nikah gitu? Iya. Dan nggak, jadi hamilnya dibuang aja gitu? Terus ini gimana, maksudnya nyuruhnya gimana, bicara sama kamunya gimana? Iya katanya kan, itu kan dia nggak ada biayanya katanya gitu. Terus dia juga kurang mapan katanya gitu. Emang kamu mau hidup istilahnya nggak berkecukupan katanya gitu kan. Ya udah katanya kalau ini mama mah nggak setuju katanya aborsi aja katanya gitu kan. Dia bilang gitu, malu sama tetangga. Tadinya kan pihak yang cowok itu tadinya mau saya di kampungnya dia aja gitu. Kalau emang malu sama keluarga katanya, ibu kamu kalau malu sama keluarga sama tetangga katanya, udah kamu ikut saya ke kampung, jadi biar di kampung aja, ntar dinikahin sama ibu saya katanya gitu kan. Udah pas kayak gitu dari ibu saya nggak nyetujuin, saya nggak mau anak saya cuma diakad nikah doang katanya gitu. Emang anak saya janda katanya gitu kan. Anak saya udah dilecetin sama kamu katanya gitu. Pokoknya dimarah-marahin kan dia gitu. Itu bukan tanggung jawab namanya, tanggung jawab kamu cuma setengah tiang doang katanya gitu kan. Perilaku kamu katanya nggak bener katanya gitu. Baik, coba kita mencoba mengerti situasinya ya. Bila hamil di luar nikah, pacar atau ayah dari yang anak dikandungnya mau bertanggung jawab, tapi dari sisi keluarganya Bila nih Mbak Vera, anak paling akhir inginnya dipestakan, sudah dibesarkan jadi gadis, dirawat baik-baik, ternyata menurut orang tua dilecetin atau dinodai. Gimana nih Mbak Vera? Tentang dilecetinnya, dinodainya, saya setuju dengan orang tua Anda sampai batas itu saja. Bahwa memang nggak tepat ketika pernikahan dilakukan dengan alasan tadi, ya karena hamil diburu-buru, itu alasan negatif pernikahan yang kita bisa prediksi pernikahannya mungkin nggak akan bertahan lama. Namun, mengingat dua insan ini saling niat sungguh-sungguh bertanggung jawab tentang kehidupan mereka berdua, itu sudah niat yang mulia. Sayangnya nih Mbak Maudi, gak banyak yang paham bahwa ini untuk sahabat perempuan dimanapun berada, khususnya ibu-ibu, the wedding is not the marriage life. Maksud saya, resepsi bukanlah kehidupan pernikahan. Jadi the wedding is not a marriage life. Artinya resepsi gede-gedean bukan berarti kehidupan pernikahannya nanti akan berjalan sejahtera, sempurna, bahagia loh. Resepsi yang sederhana bukan berarti kemudian pernikahannya akan gagal loh. Karena pernikahan dan resepsi itu dua hal yang berbeda. Daripada uangnya dihabiskan jor-joran untuk biaya resepsi, kenapa nggak dari awal? Inilah kelemahan kebanyakan orang-orang. Semakin susah hidupnya, semakin suka jor-joran. Seolah-olah pernikahan, resepsi untuk pernikahan adalah melambangkan pride keluarga, ya, harga diri bapak ibunya. Padahal lebih baik uangnya pertama disiapkan untuk kehidupan setelah resepsi. Setelah resepsi itulah kehidupan pernikahan yang sesungguhnya. Bahwa harus ada tabungan, bahwa dua-duanya daripada nanti kemudian kontrak atau tinggal di rumah mertua, uang resepsi lebih baik digunakan untuk mereka hidup. Toh mereka udah bertanggung jawab kok, mau melanjutkan. Jadi ini niatnya udah positif Mbak Maudi. Orang tuanya aja yang nggak paham bedanya, itu sih sebetulnya. Baik, itu tadi sudah dijelaskan ya, memang kadang-kadang kita suka lupa ya, nikah tuh yang mau ngejalaninnya loh, bukan orang tuanya atau ininya ya, bukan sumber pride loh ya, bukan gitu kebanggaan ya. Loh ya. Baik, nanti kita akan minta pendapatnya Chris dan Mbak Oki juga setelah yang satu ini. Kami akan kembali lagi dalam Curahan Hati Perempuan. Jangan kemana-mana ya. Baik, mari kita ngobrol lagi ya di Curahan Hati Perempuan. Selamat bergabung. Ada sahabat perempuan kita Bila di sini yang diminta untuk mengaborsi bayi yang dikandungnya di luar nikah, padahal ayahnya mau bertanggung jawab. Ini tadi keputusan untuk mengaborsi itu datang dari keluarga. Iya. Karena pihak
suami, maksudnya bukan suami Bukan, ya, belum suami, pihak ayah yang dikandung ini, bayi yang dikandung ini tidak mampu menyediakan uang pesta gitu ya? Ya. Emang boleh tahu nggak sih berapa biaya pesta yang diminta dari keluarga kamu itu? Saya dengar 30 juta. 30 juta? Iya, buat uang, katanya buat uang, bukan buat ibu, katanya ini buat kami berdua, katanya gitu. Buat uang pesta, katanya gitu. Bukan buat saya ya, katanya gitu. Katanya orang tua saya ngomongnya. Tapi pihak keluarga suami nggak bisa mampu, nggak mampu. Iya, karena dia dari keluarga sederhana, gitu. Dikasih waktu berapa? Cuman 2 minggu. 2 minggu untuk kumpulin 30 juta dan akhirnya nggak kekumpul. Iya, katanya orang tua saya, kamu selama ini emang kemana ngelecetin anak orang, emang kamu nggak mikir dulu, katanya gitu kan. Nggak punya tabungan aja udah berani-beraninya ngelecetin anak orang, katanya gitu. Iya, padahal tadi calon suami mengajukan usul nikahnya di kampung aja gitu ya. Yang penting kan nikah sudah resmi gitu kira-kira. Coba kita tanya sama Mbak Oki ya. Mbak Oki sebenarnya sejauh apa sih, apakah memang betul harus ada pesta supaya semua orang tahu, ini terutama untuk tetangga juga sih. Dari pihak ibunya saya mungkin bisa ngerti ya, anak gadis dirawat-rawat, nikahnya pengennya kan semua orang tahu, semua orang datang dan lihat gitu. Tapi kalau memang kondisinya seperti ini, bagaimana Mbak Oki? Setelah mendengar cerita dari Mbak, kejadiannya sudah lama ya? Ya. Mbak, kejadiannya sudah lama. Tenang sekali menceritakannya, seakan-akan sudah sembuh. Enggak sih, belum, baru bulan November kemarin. Baik. Soalnya ceritanya tenang gitu ya, sudah mengelola emosinya dengan baik. Saya melihat ada 3 hal. Pertama, hamil di luar menikah, kemudian pernikahan itu sendiri, dan mahar. Bagaimana pandangan Islam mengenai hal ini? Mengenai hamil di luar nikah, coba para orang tua, kalau Allah memberikan ujian, ada salah satu anaknya yang mengalami hal seperti itu, jangan menyalahkan anaknya langsung, introspeksi diri sendiri. Mungkin anak kurang kasih sayang dari ibu dan bapaknya sehingga mencari pelukan dan ciuman dari orang lain. Jadi pelajaran untuk kita semua, bagi ibu dan bapak kalau punya anak remaja, ayo dipeluk, ayo dicium gitu ya, berikan kasih sayang supaya dia nggak cari sama orang lain. Jadi introspeksi diri bahwa ada kesalahan bapak dan ibu juga, ada andil kesalahan bapak dan ibu ketika anak seperti itu. Kedua, mengenai pernikahan, kalau lamaran disembunyikan. Kenapa lamaran disembunyikan? Khawatir nggak jadi. Ya, banyak orang udah siapin ini itu, taunya nggak jadi, gitu ya. Udah heboh kesana kemari, udah panggil infotainment misalnya, taunya nggak jadi. Ya. Lamaran disembunyikan, tapi pernikahan disebarluaskan. Tapi disebarluaskan itu maksudnya bukan harus mewah. Kalau mampu ya alhamdulillah silahkan. Tapi kalau tidak mampu jangan memaksakan kehendak. Memang Rasulullah SAW bersabda pernikahan itu disebarluaskan. Hanya dengan 1 ekor kambing juga nggak apa-apa. Kalau kita potong, kita bagi-bagi makanan nggak masalah. Bukan berarti harus resepsi yang besar-besaran. Kenapa sih pernikahan itu harus disebarluaskan? Supaya tidak ada fitnah. Jadi kalau perempuan itu jalan sama laki-laki ini, orang-orang nggak bilang, ih kok dia berduaan sih masuk ke dalam rumah atau apa. Kalau sudah ada disebarluaskan, orang tahu itu suami istri yang sah. Jadi silahkan. Tapi mengenai mahar seperti apa? Bahwa mahar itu adalah nafkah pertama yang diberikan seorang laki-laki terhadap istrinya. Dan itu hak mutlak seorang perempuan untuk menentukan berapapun mahar yang ia inginkan. Tapi kata Nabi apa? Sebaik-baik wanita adalah yang paling murah maharnya. Jadi jangan terlalu memberatkan. Jangan sampai karena nggak ada mahar jadi nggak menikah gitu. Kalau misalnya mahar itu harus apa? Harus dengan harta? Iya betul, harus dengan harta. Tapi ada kok orang mahar dengan hafalan Al-Quran. Kalau udah nggak punya harta sama sekali, baru boleh. Pernah ada di zaman Rasul. Tapi kalau mampu ada harta, ya silahkan memberikan mahar. Tadi sebenarnya hak dari Mbak sih, mau minta mahar berapa. Tapi kan tujuannya, ini nyambung lagi ke aborsi. Aborsi tadi sudah 4 bulan. 4 bulan itu sudah ditiupkan ruh. Artinya sudah ada pembunuhan di situ. Langkah terbaik adalah silakan taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya. Karena sudah melakukan 2 dosa besar. Tapi ingat bahwa Allah itu Maha Pengampun. Ketika kita kembali lagi pada Allah dan berjanji nggak akan mengulangi lagi, maka Allah akan ampuni itu. Ya. Kalau tidak salah, Bila juga tadi mengatakan bahwa kalau tidak diaborsi, ada ancaman yang diberikan kepada calon suami ya? Iya, katanya kamu mau pilih mana? Mau pilih orang tua kamu apa pacar kamu itu? Katanya gitu kan. Kalau semua kamu pilih pacar kamu, biarin orang tua kamu mati, katanya gitu. Kalau kamu pilih orang tua kamu, ayo balik ke orang tua. Itu anak gak ada. Anak gak ada tuh anaknya? Iya, anak gak ada, dia selamat, katanya gitu. Kalau kamu pilih dia, katanya saya akan uber dia sampai kemana juga, katanya gitu. Baik, saya mau tanya pendapatnya Chris nih. Chris dalam posisi seperti ini bagaimana?
Iya, terima kasih. Kalau menurut saya sih sebagai laki-laki, saya juga sebenarnya salut banget sama pacar dari Mbak ini yang sudah mau bertanggung jawab atas apa perbuatannya gitu. Dan juga menghargai dari Mbak juga, kalian berdua udah mau untuk melanjutkan ke pernikahan, tapi ya apa daya karena orang tua dari Mbak tidak menyetujui ya. Jadi ya kalau saya sarankan sih untuk Mbak usianya berapa, maaf? 25. Oh, udah 25 ya. Masih muda lah ya bisa dibilangnya. Jadi untuk kaum muda yang masih berpacaran, saya rasa hindarilah hubungan-hubungan yang belum seharusnya gitu. Kalau masih pacaran, makanya kejadian-kejadian seperti ini tidak akan terjadi. Karena memang kebanyakan orang tua pasti akan ada yang malu. Ada juga yang Chris, tidak laki-laki setuju. nih, laki-laki kok yang sering goda perempuan untuk melakukan, betul nggak Bu? Nah, gimana memang laki-laki? Coba deh. Itu kodratnya laki-laki, memangnya tidak bisa saya pungkiri juga benar, pasti. itu benar Mbak, karena saya ingat Zuinalina Sihok Busyahawati Minanisa bahwa di Al-Quran sendiri dibilang godaan pertama itu bukan harta, bukan anak, bukan apa, tapi wanita. Ya, wanitanya memang seolah menggoda si laki-laki, laki-laki kemudian menggoda. Nah, apa sarannya deh, Chris? Sebagai laki-laki nih, Chris, sesama memang perempuan dan laki-laki nonton iya. di luar sana. Apa Nggak yang bisa mesti dikatakan dipungkiri, perempuan ya. ketika laki-lakinya ngajakin? Nah, itu sih memang kebanyakan laki-laki udah pasti akan melakukan pemancingan atau apa. Cinta nggak ketika ngajak jangan begitu? udah pasti. Sebentar, Chris, satu pertanyaan saja boleh Mbak Maudi ya? Satu pertanyaan Mbak Maudi. Nanti kita dengerin ya, nanti dikasih pertanyaan, Chris dijawab ya. Sesaat lagi dalam Curahan Hati Perempuan. Seru banget nih pagi ini. Pagi hari ini menghadirkan narasumber atau bintang tamu laki-laki tuh bikin heboh di studio ya. Tadi ada pertanyaan Mbak Vera nih buat Chris yang belum dijawab. Chris, mewakilkan suara laki-laki ya, gini ya. Pertanyaannya, kalau laki-laki pacaran, terus dia ngajakin pacarnya untuk berbuat atau berhubungan intim, apakah itu benar-benar karena dia cinta atau apa? Belum tentu cinta sih ya. Karena ya mungkin udah tabiatnya laki-laki seperti itu. Jadi pasti yang tadi saya bilang akan melakukan pemancingan. Jadi ya balik lagi ke cewek itu sendiri, ke wanitanya sendiri, apakah dia bisa menahan diri atau tidak. Dan juga kalau saya pribadi, jika saya cinta benar-benar kepada wanita ini, biasanya sih sang pria ini justru akan menjaga kesuciannya. Tapi kalau saya mungkin akan ngetes dulu kali ya. Ngetes dulu. Jadi nanti udah saya jaga ternyata udah lepas di sebelumnya atau bagaimana Oh, gitu. jadi ngetes perempuan ini Ya, perempuan biasanya- baik-baik atau bukan? Caranya gimana? Tesnya apa Ya balik lagi ke pemancingan yang tadi, coba. Ya memang udah tabiat laki-laki sih ya, nggak bisa dipungkiri juga. Mungkin Tuh, cuma saya. perempuan hati-hati mau jadi barang Ternyata kita bahan percobaan tes ya, atau ternyata tidak ya. Kayak ujian loh kita loh. Tapi ini kita pernah membahas, kalau minta perempuannya sempurna, cowoknya juga harus sempurna. Cowoknya juga, kalau cowoknya saya udah jagain kamu sebenarnya, tapi kamu juga harus sempurna dong buat saya. Itu artinya tadi apa yang disampaikan sama Mbak Oki selalu, kalau mau nikah itu tidak boleh ada tertutupan, nggak boleh ada kebohongan, dua-duanya harus sama-sama tahu. Ya, yang sekarang kita akan mengundang sahabat perempuan kita yang kedua. Ini kita akan dengarkan baik-baik bagaimana curahannya yang ingin dia sampaikan kepada kita, ke Mbak Vera dan Mbak Oki. Kita dengarkan ceritanya langsung dari Bunga. Bunga yuk gabung sama kita. Terima kasih udah datang ya di Curahan Hati Perempuan. Silahkan ketemu sama Mbak Oki, sama Mbak Vera. Halo Bunga. Wih, cantiknya kayak bunga ya. Sama seperti Bunga. Bunga terima kasih sekali ya udah datang ke Curahan Hati Perempuan. Ini Bunga yang cerita kan ya, kirim email atau datang? Oh, kirim email. Ingin cerita. Oke. Boleh langsung cerita aja dari awal seperti apa sih, apa yang ingin disampaikan ke kita, karena ada Mbak Vera di sini, ada Mbak Oki di sini, ada Mas Chris juga yang mungkin nanti bisa ikutan memberikan komentar. Apa ceritanya? Jadi gini sih, lebih ke, jadi kan mama sama papa tuh cerai dari waktu aku 2 tahun. Dari umur 2 tahun papa mama sudah bercerai. Iya, terus papa pulang ke negerinya apa ke kampungnya aku nggak ngerti lah. Terus mama pergi juga nenangin diri mungkin ya. Dan aku tuh dititipin di rumah tetangga sampai aku sekitar umur kelas 6 SD.
10 tahun berarti kurang lebih ya. Iya, terus pas kelas 6 SD itu tetangga atau ibu angkat aku itu mengalami kebangkrutan kan. Akhirnya beliau mengantarkan aku pulang ke nenek. Baru aja sekitar 2 tahun sama nenek, kelas 2 SMP aku langsung nenek aku meninggal. Nah, pas nenek meninggal, aku dipulangin ke mama. Nah, di situ aku pikir kalau misalnya aku bisa tinggal sama mama tuh aku bisa lebih manja-manjaan, bisa lebih enak, lebih bebas. Ternyata salah gitu kan ya. Pas waktu aku tinggal sama mama, ternyata mama itu kayak orang lain buat aku gitu maksudnya. Jadi kan mama udah nikah lagi, udah punya suami baru, terus ada adik dari suami barunya itu kan. Nah, pas waktu aku tinggal sama mama itu, iya mama itu kayak aku tuh harus bangun dari pagi salat subuh tuh aku tuh harus mulai beres-beres tempat tidur. Udah beres-beres tempat tidur terus aku harus kayak nyapu, ngepel, masak nasi, semuanya tuh aku kerjain sampai jam 12 siang. Dimulai dari nyuci baju pun sampai setrika itu sampai jam 12 siang. Nah, terus aku tuh nggak boleh makan sebelum papa pulang. Pokoknya sebelum papa pulang tuh nggak boleh makan. Nanti kalau misalnya udah pulang baru boleh makan. Nah, terus karena apa ya, mungkin waktu itu anak kelas 2 SMP, terus belum bisa benar-benar buat nyuci kayak gitu kan, kayak salah megang sikat aku langsung dilempar pakai teko waktu itu kan, aku masih inget. Terus kayak cucian baju belum bersih kayak gitu kan, atau ada salah-salah kerjaan gitu, aku langsung dipukulin sama mama. Terus udah dipukul sama mama tuh, aku juga punya kakak cowok itu nggak kerja kan. Nah, terus akhirnya mau nggak mau aku yang harus kerja. Terus aku tuh kata mama, udah kamu nggak usah sekolah SMP ya, kata mama tuh. Soalnya kamu tuh harus sadar diri, di sini kamu tuh numpang. Ini tuh bukan tempat kamu, itu tempat diri kamu. Mama bilang kayak gitu. Bunga menceritakannya begitu lancar, begitu ini. Tapi saya membayangkan apa yang sudah kamu jalankan bertahun-tahun ini, pasti perasaan kamu ketika jauh sama mama dan papa dan tinggal sama tetangga. Kamu masih komunikasi sama mama, sama papa? Papa sampai sekarang enggak. Tapi kalau mama pas waktu aku sama tetangga sama nenek komunikasi sih, cuman setahun sekali ya, jarang sih, enggak ketemu intens. Atau melalui telepon atau gimana? Ketemu sih, telepon ya, kalau nggak ketemu paling telepon kayak gitu sih. Tapi di dalam pikirannya Bunga, mamahnya Bunga itu adalah yang ibu tetangga atau ibu ya, yang... ibu tetangga pertama. Ibu tetangga. Cuman pas waktu ibu itu bangkrut, beliau bilang kayak gini, ibu nggak mau bawa kamu susah, katanya, kamu tinggal sama nenek ya. Dan terus ibu bilang, kamu pulang sama mama nanti gitu kan. Terus ibu bilang, kamu juga punya mama, katanya, kamu harus sayang sama mama kamu juga kayak kamu sayang sama ibu. Ya udah kan, akhirnya aku tinggal sama mama, aku nggak tahan. Kelas 3 SMP aku kabur dari rumah. Terus aku di situ ngekos dengan modal cuma bawa baju satu yang dipakai aja. Terus dari situ aku nyoba buat karena aku pengen sekolah SMA kan gitu. Terus aku beraniin dulu buat ngutang tuh uang pangkalnya. Terus udah ngutang sama siapa, Bunga? Ngutang sama sekolahnya. Jadi aku mau sekolah, tapi aku ada tabungan sekian gitu kan. Alhamdulillah tuh si sekolahnya tuh mau ngasih kebijakan kan. Nah, terus udah kayak gitu, karena aku nggak ada pekerjaan tetap kan, pulang sekolah tuh aku jam 2 tuh aku lari-lari nyari kerjaan. Sampai waktu itu aku ke tukang nasi goreng bilang, bu butuh tukang cuci piring nggak? Aku bilang kayak gitu kan. Terus kata ibu, enggak, di sini saya juga bisa nyuci piring sendiri katanya. Terus di sini juga sepi. Emang buat apa sih? Saya buat sekolah bu gitu. Dan di situ aku sekitar 3 jam lah, itu dikasih 5.000 waktu itu kan. Nah, setelah dari situ aku lari nyari pekerjaan lagi, dan aku jualan bunga gitu kan. Aku udah jualan bunga, terus itu bertahan sampai aku kelas 2 SMP. Dan aku nemu temen baru yang senasib, yang bernasib sama aku. Waktu itu aku yang pertama aku ketemu di kafe ya, kalau yang keduanya tuh aku ketemu di jembatan. Jadi temen aku itu mau bunuh diri waktu itu. Pas aku tanya kenapa, dia ya orang tuanya bercerai kayak gitu kan. Nah, terus udah kayak gitu akhirnya kita bertiga nyatu. Pas udah bertiga nyatu, di situ kita akhirnya kerja bareng-bareng kan. Nah, pas udah kerja bareng-bareng, kita sempat sampai jadi supir angkot waktu itu. Kamu jadi supir angkot? Iya, soalnya kan apa aja sih yang penting ada buat sekolah kayak Baik. gitu.
Perjalanan panjang, begitu banyak pengalaman di usia yang sangat muda. SMP kelas 2, SMA mesti cari uang sendiri dan tinggal sendiri. Yang saya ingin merasakan, apa yang membuat kamu bisa datang ke sini ingin cerita ini? Apa alasan kamu dibalik ini semua datang ke sini untuk cerita? Jangan dijawab sekarang. Nanti ya kita akan dengarkan kenapa perempuan yang tegar ini datang ke sini ingin cerita kepada kita. Kita tunggu jawabannya setelah yang satu ini bersama kami dalam Curahan Hati Perempuan. Bisakah Anda membayangkan ketika usia 2 tahun, Bapak dan Ibu berpisah, kemudian ditinggalkan di rumah tetangga yang ternyata sangat sayang dan mencintai, namun sampai akhirnya harus dikembalikan kepada keluarga kandung. Dan ternyata yang dirasakan malah jauh berbeda dari bayangan sebagai anak dan ibu kandung. Baik, kita mau tanya sama Bunga ya. Bunga gini, pada saat kamu harus meninggalkan ibu angkat yang menurut kamu justru yang sayang sama kamu, dan harus kembali ke ibu kandung yang justru ternyata perlakuannya sangat jauh berbeda, apa yang kamu rasakan waktu itu? Ya pastinya sedih ya gitu. Maksudnya aku pengen tuh mau susah mau seneng, aku pengen tetap bareng-bareng sama ibu kan gitu. Maksudnya karena emang dari kecil emang ibu yang udah rawat aku kan gitu. Maksudnya jadi aku tetap pengen bareng-bareng sampai nanti insya Allah aku nikah gitu. Tapi ya ibunya sih dia bilang ibu nggak mau bawa kamu susah kata. Terus ibu pengen masa depan kamu itu baik, tapi malah sebaliknya. Ibu pengen kamu tuh sekolah tinggi. Ini harapan-harapan dari ibu angkat untuk Bunga. Dan ketika sekarang sampai saat ini Bunga masih tinggal bersama ibu kandung dan kakak kandung juga. Enggak. Aku udah nggak tinggal sama-sama? Iya, udah nggak tinggal sama-sama. Jadi ada apa ya? Aku sempet nggak kerja kan waktu itu, sempet keluar kerja karena pakai hijab. Jadi waktu itu ada 2 pilihan kan. Mau tetap kerja di sini tapi lepas hijab atau kamu saya keluarkan gitu ya, mengundurkan diri kalau tetap pakai hijab gitu. Akhirnya bismillah aku mutusin buat keluar kerja kan. Nah di situ mama marah. Akhirnya mama pergi dari kosan. Bukan dari rumah ya, dari kosan aku kan. Mama sama kakak aku tuh di kosan aku. Jadi mereka numpang di kosan kamu dong. Jadi kamu yang membiayai orang tua mama dan kakak dengan kamu bekerja. Dan ketika kamu memutuskan untuk keluar dari pekerjaan karena kamu memilih untuk tetap berhijab, ibu marah. Mama marah. Iya, dan ibu ninggalin aku, terus aku tinggal sama kakak. Dan di situ kakak tuh terus bikin masalah kan, sampai beberapa kali ada orang yang datang ke kosan minta tanggung jawab. Kayak apa sih, dia nabrak orang lah gitu, terus dia minta tanggung jawab buat pas ke rumah sakit ini itu gitu kan. Terus terakhir juga kemarin juga ada masalah juga kan. Nah pas ada masa itu kakak tuh sampai aku tuh udah nggak sanggup kan, maksudnya uang segini itu aku harus nyari di mana dalam waktu sehari. Akhirnya kakak itu marah. Pas ini baru sekitar beberapa bulan yang lalu lah, dan kakak itu marah, dia mukulin aku parah banget tuh di depan orang. Itu pertama, itu kita lagi di mobil kan. Kakak tuh buka kepala aku diem aja, terus kakak tuh parah banget, dia tuh apa sih sampai cakar, sampai dorong-dorong, sampai jedotin aku ke kaca. Di situ aku marah dan akhirnya aku ngelawan, aku nonjok kakak waktu itu karena itu refleks kan. Di situ kakak makin marah lagi, aku makin dipukulin terus, akhirnya aku diseret ke bawah, keluar mobil, dan aku tuh diseret dari sekitar apa sih, dari mobil ke gang rumah mama. Nah di situ aku diseret, aku dipukulin sampai berdarah-darah. Mama dateng, terus ya udah di situ dipisahin. Di situ aku tadi mau lari ke kantor polisi kan, cuma kata mama jangan. Dan setelah kejadian itu kakak pergi kabur dengan tidak membereskan masalahnya itu. Tapi yang sekarang jadi pikiran aku marah, aku benci, aku kesel, aku dendam sama kakak. Tapi yang di pikiran aku sekarang tuh kakak aku di mana? Apa dia udah makan atau belum? Terus aku nggak mau kakak aku tuh jadi anak jalanan kan. Nggak mau nangis. Nggak apa-apa sayang.
Saat kamu nangis, kamu perlu melepaskan semua apa yang ada dirasakan kamu. Kita di sini nungguin kamu cerita. Kamu sendirian kan, gak ada yang nemenin untuk cerita. Kita di sini. Kalau kamu pengen nangis, nangis aja. Gak apa-apa. Iya, maksudnya aku mikirin aku nggak mau kakak aku jadi anak jalanan kan. Ya kalau bisa kakak pulang gitu maksudnya. Ya tapi dengan cara kakak harus berubah gitu. Jangan dipukulin terus akunya. Ayo gitu nanti bareng-bareng kita angkat derajat keluarga kita bareng-bareng. Aku nggak bisa kalau sendiri kan. Terus mama sama adek juga harus pulang. Kalau kayak gini terus kapan aku nikah kan? Imbasnya tuh aku udah 2 kali gagal nikah. Pertama keluarganya tuh nggak setuju karena katanya keluarga aku tuh berantakan. Terus pendidikan aku tuh nggak tinggi, cuma sampai SMA. Yang kedua kita udah ada rencana nikah, tapi aku lihat keluarga calon suami aku tuh sangat bahagia kan. Di situ aku mundur karena ya Allah hidup aku tuh kayak gini. Jangan sampai dia masuk ke kehidupan aku yang kayak gini. Akhirnya aku mundurin itu dulu sih sebelum sekarang aku lebih bisa pasrah kan. Baik. Kalau misalnya ada waktu yang lebih panjang, kita akan selalu mendengarkan ceritanya Mbak Bunga ya. Tapi sayangnya kita durasinya nggak panjang dan saya harus minta pendapatnya Mbak Oki dulu seperti ini gimana? Ya, Masya Allah, Bunga yang salihah, yang tangguh, yang kuat. Banyak-banyak berterima kasih kepada Allah, banyak-banyak bersyukur kepada Allah atas skenario Allah yang indah sekali yang menjadikan dirimu ini punya kecerdasan. Di psikologi ada namanya adversity quotient, kecerdasan tangguh yang nggak semua orang memilikinya. Mungkin orang di luar sana harta kekayaannya lebih banyak, pendidikannya lebih banyak, tapi mereka belum tentu tangguh seperti dirimu yang Allah takdirkan sejak kecil begini, sejak kecil begitu. Ingat Rasulullah juga gitu kok, dari masa kandungan udah nggak punya ayah. Umur 6 tahun ditinggal ibu, umur 8 tahun, 6 tahun ditinggal kakeknya. Sudah yatim piatu, tidak punya siapa-siapa. Sebagian paman-pamannya juga mencaci maki, membenci. Tapi tumbuh menjadi satu pribadi yang luar biasa, pribadi yang hebat. Ketika menjadi masa kecilnya seperti itu, kemudian tumbuh menjadi pribadi yang hebat. Lihat bagaimana sosok Rasulullah SAW pada akhirnya memberi kebaikan bagi banyak orang. Sekarang sudah jauh lebih dewasa, lebih matang dengan tempaan yang luar biasa. Sekarang waktunya untuk luar biasa, karena sebenarnya Bunga ini butuh orang untuk menguatkan, tapi dia menjadi penguat bagi yang lain-lainnya. Itu Masya Allah. Kenapa? Karena punya kekuatan. Apa kekuatannya? Allah, ya kan? Kenapa pakai hijab? Karena merasakan pertolongan Allah yang luar biasa selama ini kan? Masya Allah. Makanya istiqomah mudah-mudahan. Mbak Vera singkat dulu aja sebelum saya akan kembali setelah pesan-pesan. Silakan Mbak. Berhenti untuk melihat bahwa kamu adalah korban dari kedua orang tua yang breaking, yang pecah. Justru lihatlah sayang, kamu punya banyak superhero. Dalam sebuah keluarga selalu ada roles yang namanya superhero. Siapa superhero-nya? Orang tua harusnya. Dan lucunya, ketika kamu kehilangan orang tua seolah-olah yang biologis, Allah itu menurunkan orang tua yang banyak untukmu. Kamu punya banyak superhero. Kedua orang tua angkatmu, kedua orang kandungmu. Jadi sebetulnya orang tua kandungmu, artinya kamu punya banyak superhero. Sayangnya si superhero tadi kebetulan ya akhirnya gagal menempatkan dirinya sebagai superhero bagi anak-anaknya. Dan lucunya Tuhan selalu punya cerita di balik itu. Anak-anak, di antara anak-anak yang lemah, ada anak yang jadi survivor namanya. Dialah yang punya resiliency, ketangguhan namanya. Seperti tadi adversity kalau menurut Mbak Oki, ketangguhan, resiliency. Apa itu resilience? Ini ya tadi, kita jadi terus berangkut loh Mbak, kita cuci piring juga loh Mbak, kita anu loh Mbak. Tadi cerita kepada Mbak Oki itu, Mbak Maudi itu seperti itu. Artinya apa? Itulah kekuatan di dalam dirimu. Kamu nggak mungkin kuat seperti itu bila nggak pernah punya keluarga yang tercerai berai seperti sekarang. Betul. Lihatlah dalam perspektif yang positif selalu, bahwa di balik yang negatif-negatif disiapkan sesuatu yang jauh lebih besar untukmu. Bukan laki-laki yang tidak mampu menerimamu dan keadaan keluargamu seutuhnya, tapi kelak akan ada laki-laki yang siap menjadi pendampingmu. Amin. Menerima dirimu yang luar biasa ini, the survivor. Amin ya Rabbal Alamin. Kita memberikan doa yang terbaik untuk Mbak Bunga. Dan setelah ini kami akan segera kembali untuk mendengarkan bagaimana pendapatnya Chris sebelum kita menutup acara Curahan Hati Perempuan sesaat lagi. Tetap bersama kami. Boleh nggak diceritain saat ini kondisinya sama mama dan kakak gimana? Kalau mama sih beliau tinggal sama gurunya adik aku ya.
Tapi kalau kakak aku nggak tahu di mana. Jadi ya sebenarnya sih aku pengen, ayo dong mama, mau susah mau seneng, ayo bareng-bareng sama aku. Aku kangen sama Ade. Aku pengen jalan-jalan sama mama, pengen jalan-jalan sama Ade. Terus kakak pulang, kakak tuh di mana gitu. Aku tuh nggak mau kakak di jalanan ya. Aku tuh nggak mau orang tuh ngelecehin kita terus. Jadi ayo kalau bisa kita pulang bareng-bareng lagi aja. Walaupun kita cuma makan sama nasi aja tanpa lauk pauk kayak gitu. Ya, itu sih harapannya mama sama adik sama kakak pulang. Kalau saat ini sendiri kamu bekerja di tempat lain dan ada aktif di bidang yang lain? Iya, aku ada komunitas broken home. Jadi aku tuh nampung anak broken home gitu buat curhat sama aku kayak gitu. Bahwa jadi kita sharing. Jadi anak-anak broken home tidak hanya kamu kan bersama-sama supaya memberdayakan dan bisa tangguh seperti kamu ini ya. Baik, saya mau tanya sama Kris nih. Kris, tadi kan Bunga cerita, sekarang jadi susah nih mau nikah. Ada yang deket tapi mereka ngeliat keluarganya berontakan nih, jadinya takut bibit bebet bobot nanti nggak bagus. Karena dianya sendiri giliran udah dapat yang bagus, yang baik, dianya malah jadi nggak percaya diri nih, takutnya malah nggak sesuai. Kalau dari pihak kamu sebagai cowok gimana? Kalau saya sih sebagai laki-laki pertama-tama merasa hebat banget ya Bunga ini, karena dia dari kelas 2 SMA aja udah bisa cari uang sendiri. 2 SMP ya, 2 SMP bahkan. Sedangkan saya waktu SMP sebagai laki-laki, saya dan teman-teman laki-laki saya cuma main-main bola, main PlayStation atau main-main segalanya. Sedangkan Bunga yang sebagai wanita nih bisa mencari nafkah sendiri, itu jadi bisa dinilai positif juga dari segala yang negatif-negatif ini. Jadi kamu akan bilang yes atau enggak untuk perempuan seperti itu, background keluarganya berantakan tapi dia oke. Ya harusnya yes ya kalau sebagai cowok, karena kita kan dengan membina rumah tangga ini kita juga bisa memperbaiki sisi keluarga dari Bunga sendiri bersama-sama gitu dengan sang suami nanti. Baik, semoga nanti ada ya calon untuk Bunga yang baik seperti apa yang disampaikan sama Kris ya. Kalau Kris sih yes gitu ya. Untuk Bila nih, tadi Bila masih ada ingin harapan yang ingin disampaikan ke keluarga kah? Sekarang kamu perasaannya seperti apa? Silakan untuk sebelum kita menutup acara ini. Ya, Bila sih pinginnya itu keluarga itu ngeredam emosinya, amarahnya. Jangan menilai seseorang itu merendah banget lah. Maunya Bila tuh kayak gitu kan. Kita juga kan dari keluarga yang sederhana. Kita juga nggak punya apa-apa kan. Maksudnya Bila tuh ya berpikir positif aja. Terus pengennya tuh restuin hubungan Bila sama dia gitu kan. Soalnya kan saat ini Bila lagi sayang-sayangnya sama dia kan. Udah kehilangan anak. Terus kehilangan yang kita sayangi juga kan gitu. Baik. Ya, Mbak kayak gitu. Baik, Mbak Vera ada sedikit saja? Ya, satu saja, bahwa setiap manusia itu selalu ada pengalaman-pengalaman yang kita anggap, kita persepsi, kita hayati. Menyedihkan, menyakitkan, semuanya negatif. Tapi jadikanlah pelajaran-pelajaran tadi, anak-anakku sayang, sebagai sesuatu pelajaran yang menempa dirimu menjadi perempuan yang lebih tangguh, lebih kuat untuk menjadi orang yang lebih baik di kemudian hari dunia akhirat. Baik, terima kasih Mbak Vera, terima kasih Oki, Kris juga terima kasih untuk Bila dan Bunga. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil di sini, semoga jangan lupa untuk diambil pada pelajaran hidup kita. Tapi jangan lupa juga kalau belanja harus di mana ibu-ibu? Di Carrefour dan di Transmart ya. Jangan lupa pakai kartu kredit Bank Meganya karena dapat diskon tambahan 10%. Untuk barang yang sudah diskon pun dapat tambahan 10% lagi ya. Jadi setelah ini kalau perlu kebutuhan hidup, yuk kita belanja ke Carrefour dengan kartu kredit Bank Mega. Kami pamit ya, dan ketemu besok pagi dengan kisah-kisah desa sahabat perempuan yang lain dalam Curahan Hati Perempuan. Kami pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.